Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Wirawan Putra dari kelas 2D D3T dengan nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang timer counter 0 sebagai pembangkit BWM atau pulse width modulation. Langkah percobaan A. Rancang program untuk mengeluarkan sinyal BWM pada O0 dalam mode fast BWM dengan frekuensi 488 Hz pada clock CPU internal 1 MHz dengan nilai BWM awal 25% berdasarkan gambaran gain berikut. Lalu jika button switch pada PA0 ditekan, maka persentase BWM naik, dan jika button switch pada PA1 ditekan, maka persentase BWM turun. Ini langkah percobaan A BWM. Define F CPU 1 juta UL. Lalu ada include other IO data, include other delay data. Ada in main void, ada in n sama dengan 64, tombol 1, tombol 2, dan count 1. TCCR0 sama dengan 1, TCCR0 pada WGM00 saya beri logika 1, pada WGM01 juga saya beri logika 1, karena ini merupakan mode fast BWM. Lalu COM01 saya beri logika 1, COM00 saya beri logika 0. Lalu ada CS01 yang saya beri logika 1 berdasarkan prescaler atau faktor pembagi 8. Lalu DDRA pada PA0 saya beri logika 0, jika PA1 saya beri logika 0 yang berperan sebagai input. Lalu port A, PA0 saya beri logika 1, dan PA1 saya beri logika 1 yang berfungsi untuk variable up aktif. Lalu DDRB PB3 saya beri logika 1 yang berperan sebagai output atau OC0. Lalu ada TCNT0 sama dengan 0, OCR0 sama dengan N. BWM 25%. While tombol 1 sama dengan pin A N 0x01, artinya tombol 1 ini berada pada PA0. Lalu if tombol 1 sama dengan 0, count plus plus. Count plus plus ini maksudnya adalah akan selalu bertambah. Lalu ada fungsi delay ms 100. Ini fungsi delay. Lalu if count sama dengan 2, if n sama dengan 0xff. Maksudnya 0xff ini adalah nilai maksimal dari BWM yang berjumlah 255. N sama dengan N plus 0. Maksudnya jika nilai BWM sudah maksimal, maka tidak akan bertambah lagi. Lalu ada OCR0 sama dengan N, lalu count sama dengan 1, delay US sama dengan 100. Else, N sama dengan N plus 1, yang artinya saat nilai N sama dengan 0xff tidak maksimal atau 255, masih bisa ditambah 1. Jadi fungsi ini masih bisa menambahkan nilai BWM. Lalu ada OCR 0 sama dengan N, ada count sama dengan 1, delay US sama dengan 100. Untuk tombol 2 ini fungsinya masih sama dengan yang di atas tadi, cuma ini kebalikannya. Untuk tombol 2 ini pin A N 0x02. Lalu if tombol 2 sama dengan 0,
count min-min yang berarti count akan semakin berkurang dan berkurang. Lalu ada delay ms 100. If count sama dengan 0, if n sama dengan 0x00, n sama dengan n min 0, yang berarti nilai BWM tidak akan dikurangi lagi. Lalu ada OCR 0 sama dengan n, count sama dengan 1, delay US sama dengan 100. Else n sama dengan n min 1, OCR 0 sama dengan n, count sama dengan 1, delay US sama dengan 100. Sukses. Kita masukkan programnya di dalam rangkaian. Coba kita simulasikan. Jika button switch pada PA0 ditekan, maka persentase BWM naik. Jika button switch pada PA1 ditekan, maka persentase BWM turun. Jika button pada PA0 saya tekan, maka akan naik. Persentase BWM-nya akan naik jika saya tekan terus. Lalu apabila saya tekan PA1, maka persentase BWM-nya akan semakin turun, dan akhirnya akan mengecil. Untuk langkah percobaan B, kita buat program untuk membangkitkan sinyal BWM dalam bentuk fast correct BWM 25% dan frekuensi 245 Hz, frekuensi clock CPU 1 MHz. Ini program untuk langkah percobaan B. Ada define fCPU 1/L, ini adalah frekuensi CPU. Ada include aver IO data, ada include aver interrupt data, ada include util delay data yang berfungsi untuk mengaktifkan delay. Ada integer konversi, ada integer value. In main void DDRA and PA0 saya beri logika 1. Lalu ada addmux ref S1 saya beri logika 0 dan ref S0 saya beri logika 1. Lalu ada ADC SRA. Ada T saya beri logika 1. ADEN atau ADC enable saya beri logika 1. Ada ADE atau ADC interrupt enable saya beri logika 1. Lalu ini ada ADPS 2 sampai ADPS 0 ini adalah ADC prescaler selector bit yang merupakan prescaler atau faktor pembagi. ADPS 2 saya beri logika 0, ADPS 1 saya beri logika 1, ADPS 0 saya beri logika 1. Lalu ada SFIR atau Special Function IO Register yang terdiri dari ADTS 2 saya beri logika 0, ADTS 1 saya beri logika 0, ADTS 0 saya beri logika 0, yang berarti free running. Lalu ada C ini fungsinya untuk global interrupt enable. Lalu ada ADC SRA,
ADSD saya beri logika 1. ADSD di sini singkatannya adalah ADC Start Conversion. Jika diberi logika 1, maka akan memulai konversi atau start konversi. Lalu di DRB, PB3 saya beri logika 1 yang berperan sebagai output. Lalu TCCR0, WGM01 berlogika 0, WGM00 berlogika 1, yang berarti menandakan ini PWM menggunakan mode fast correct PWM. Lalu COM01 berlogika 1, COM00 berlogika 0, lalu CS02 berlogika 0, CS01 berlogika 1, dan CS00 berlogika 0. Untuk CS02 sampai CS00 ini, yang berlogika 1 hanya CS01, yang mana menggunakan prescaler 8. Lalu ada tim SK sama dengan TOIE0 berlogika 1. TIMSK ini singkatannya adalah timer counter mass register. Kalau ada while, value sama dengan konversi dibagi 4. Maksudnya, karena batas maksimal 255, maka 1024 dibagi 255 sama dengan 4. Jadi nilainya didapatkan dari sini. Lalu ada OCR0 sama dengan value. Lalu ada ISR atau Interrupt Service Routine ADC Flag. Lalu ada konversi sama dengan ADCW. Ini merupakan nilai hasil konversi ADCW. Sukses. Jika potensiometer pada ADC digeser ke atas, maka persentase PWM naik. Jika digeser ke bawah, persentase PWM turun. Apabila kita menaikkan sebuah potensiometer kita naikkan, maka persentase PWM-nya akan naik. Jadi seperti ini. Ini potensiometer jika saya naikkan, persentase PWM-nya akan semakin naik. Apabila sampai maksimal, maka akan menjadi datar seperti ini, dikarenakan ini logikanya high semua. Apabila potensiometer saya turunkan, maka persentase PWM akan semakin turun, semakin mengecil lebar pulsanya, dan apabila semakin nol, maka juga akan semakin lurus karena ini berlogika low semua, nol semua ini. Mungkin itu dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.